Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosid. Saya dari Prodi Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim, Semarang. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum statistika farmasi P4. Yang pertama, kasus pertama saya akan mengerjakan sebuah variabel view untuk menentukan rata-rata pH emulsi dan pH emulsi pemanasan. Di label nama ini kita akan menuliskan mula-mula, kemudian yang baris kedua kita akan menuliskan pemanasan. Di sini kita memakai desimalnya 2 semua. Terus label kita tulis mula-mula. Kemudian yang kedua pemanasan. Kemudian kita akan beralih di measure. Misalnya kita pilih. Kemudian kita beralih di data view. Nah, di data view ini kita mengisi sesuai yang ada di kasus yang sudah diberikan oleh dosen kami. Nah, kemudian kita sudah menuliskan di data variabel view, kita beralih di pengisian data pada data view. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, saya sudah menuliskan di mula-mula itu di kasus 4,41, kemudian yang 2 itu 4,65 dan seterusnya. Kemudian pH pemanasan itu 4,02. Nah, di sini saya akan menguji analisis frekuensi kuantitatif. Kemudian kita klik analis, klik deskriptif statis, kemudian kita klik frekuensi. Nah, di sini kan kita udah memasuki tabel frekuensi. Selanjutnya kita akan memindahkan pH mula-mula di tabel variabel statis untuk mencari pH mula-mula emulsi. Terus kita klik statis. Di kontras ini kita klik main untuk mencari pH mula-mulanya. Kemudian kita klik continue. Sudah kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini ya teman.
Sini kita kan sudah mencari rata-rata pH emulsi mula-mula. Terus kemudian kita akan mencari rata-rata pH emulsi pemanasan. Yang pertama kita klik analis. Kemudian yang kedua kita klik deskriptif statis. Kemudian yang ketiga kita klik frekuensi. Nah, di sini kan kita tadi sudah mencari rata-rata pH emulsi mula-mula. Kemudian kita akan mencari rata-rata pH emulsi pemanasan. Kita ganti dengan rata-rata pH pemanasan. Caranya ya sama teman-teman. Kita klik main. Kemudian kita klik continue dan terakhir kita klik OK. Tinggal menunggu hasilnya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hasil output pH emulsi mula-mula dan pH emulsi pemanasan. Berdasarkan tabel output diperoleh hasil rata-rata pH emulsi mula-mula yaitu 4,5375. Kemudian sedangkan rata-rata pH emulsi setelah dilakukan pemanasan itu menghasilkan 3,9725. Dengan demikian, secara statistik deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata pH emulsi mula-mula lebih besar daripada pH pemanasan. Maka dari perbedaan antara pH emulsi mula-mula dan pH emulsi pemanasan, selanjutnya untuk membuktikan apa benar ada perbedaan, dilanjutkan ke uji berikutnya. Ini sih kita akan melanjutkan uji normalitas Shapiro-Wilk. Nah, di uji normalitas Shapiro-Wilk ini kita tuliskan pH emulsi mula-mula di baris yang pertama, kemudian kita lanjut di baris yang kedua kita tulis pH emulsi pemanasan. Nah, di situ kan ada desimal. Kenapa desimalnya 2? Karena 2 angka di belakang koma itu kita tulisnya desimalnya 2. Nah, kemudian kita beralih di data view. Di data view ini kita sudah menuliskan pH emulsi mula-mula itu baris yang pertama 4,41, baris yang kedua 4,65, baris yang ketiga 4,5, baris yang kelima 4,50. Di situ kita tuliskan sesuai yang ada di kasus. Nah, kemudian yang baris yang pemanasan pH rata-rata pemanasan emulsi itu kita tuliskan 4,02. Kemudian 3,97 dan baris yang keempat itu 3,91. Kita beralih di cara pengerjaan. Di cara pengerjaan ini kita klik analis, kemudian kita klik deskriptif statis, kemudian kita klik export. Nah, di sini kita sudah memasuki kotak dialog export. Di kotak dialog export ini
kita pindahkan pH emulsi mula-mula ini kita pindahkan di sini. Kemudian yang pH emulsi pemanasan kita pindahkan di sini juga. Nah, di sini kita di dialog export ini kita klik plots. Yang di kotak dialog display kita klik plots. Kemudian di kotak dialog plots ini kita klik kotak dialog plots. Nah, di sini kita hapuskan centang di deskriptif, kita hapus. Kemudian kita blocksnya itu non. Kemudian yang normality plots itu kita centang. Kemudian kita klik continue. Dan kita klik OK. Tinggal menunggu hasilnya. Ini saya akan menjelaskan hasil analisis uji normalitas Shapiro-Wilk. Di sini sudah ada tabelnya. Berdasarkan uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk, diperoleh hasil pH mula-mula dengan signi 0,182 dan hasil pH setelah dilakukan pemanasan dengan signi 0,006 pada uji normalitas. Kali ini signi yang digunakan yaitu pH setelah dilakukan pemanasan signi 0,006 lebih kecil daripada 0,05, yang artinya tidak terdistribusi normal. Data ini tidak memenuhi syarat untuk parametrik dan data harus dilakukan uji non parametrik, yaitu dengan uji Wilcoxon. Saya akan menjelaskan cara mengerjakan uji homogenitas. Di sini kita sudah menuliskan jenis emulsi di baris yang pertama, kemudian di baris yang kedua kita tuliskan pH. Di desimal ini yang baris pertama kita ganti desimalnya, kita ganti dengan desimal 0. Nah, dan di baris yang kedua, di pH baris yang kedua desimal ini kita memakai desimalnya 2. Terus label kita kosongkan, kemudian di values kita masukkan nomor 1 mula-mula, kemudian nomor 2 pemanasan. Kita klik OK. Di measure kita tulis cal, kemudian di baris kedua juga itu, kemudian kita beralih di data view. Di data view ini kita menuliskan jenis emulsi. Jenis emulsi yaitu nomor 1. Nomor 1 itu jenis emulsinya. Ya, seperti yang saya klik ini, yang nomor 1 itu mula-mula dan seterusnya. Kemudian
yang mulai nomor 13 itu kita pakai yang 2, yaitu pemanasan. Nah, yang di pH kita ini tuliskan angka 4,41, kemudian 3,65 dan seterusnya. Kemudian kita klik analis. Kita arahkan kursor ke deskriptif statis, kemudian kita klik export. Nah, di sini kita akan menjelaskan di kotak dialog ekspor. Kotak dialog ekspor ini kita akan memasukkan jenis emulsi di faktor list. Kita masukkan, kemudian yang pH ini kita masukkan di atasnya. Kita beralih di kolom plots. Yang di kolom plots ini kita klik plots, kemudian di deskripsi ini kita yang centang ini kita hapus, kemudian di box plots ini kita klik none, kemudian yang di Sparing Wheel ini kita klik Power Estimation, kemudian kita klik OK. Di sini saya akan menjelaskan hasil output dari homogenitas berdasarkan uji homogenitas. Data yang diperoleh hasil Branchit Outman Sig 0,662 yang lebih besar dari 0,05, yang berarti varians kedua kelompok sama. Atau homogen. Maka asumsi kedua yaitu homogenitas sudah dipenuhi untuk melanjutkan uji Wilcoxon. Di sini saya akan mengerjakan uji Wilcoxon, kemudian kita klik variable view. Di variable view kita sudah menuliskan mula-mula dan pemanasan, kemudian desimalnya 2 dan seterusnya. Nah, kemudian kita beralih di data view. Di data view ini kita sudah menuliskan mula-mula dan pemanasan sesuai yang ada di kasus. Nah, untuk mempersingkat waktu kita lanjut analis, klik analis, kemudian kita klik nupratic test, kemudian kita klik Lagrange dialog, non-parametric test, kemudian kita klik Lagrange dialog. Di Lagrange dialog ini kita klik 2 retil sample. Kita klik. Kemudian untuk pH mula-mula kita pindahkan di test print untuk variabel 1, kemudian yang variabel 2 kita masukkan pemanasan test print di variabel 2. Kalau sudah seperti ini, kita klik di test play ini, kita klik Wilcoxon, kemudian
kita klik OK. Tinggal menunggu hasilnya. Sini saya akan menerangkan uji Walchopson merupakan uji non-parametrik dengan data yang dikumpulkan dari dua sampel yang saling berhubungan, tetapi terdistribusi normal. Berdasarkan output di atas, diperoleh hasil SYP Signi 2 telai, yaitu 0,02 atau kurang dari 0,05 atau 0,002 lebih kecil dari 0,05, yaitu artinya perbedaan antara pH mula-mula dengan pH emulsi setelah dilakukan pemanasan, sehingga dapat disimpulkan pada suhu 40 derajat selama 48 jam atau di sebuah pH pemanasan berefek atau berpengaruh pada emulsi mula-mula. Di sini saya akan mengerjakan cara kerja kasus kedua. Cara kerja kasus kedua itu menentukan rata-rata kadar sakarin pada merek minuman lokal dan merek minuman impor. Di sini saya sudah menuliskan yaitu lokal. Lokal di kolom name ini saya tuliskan lokal dan impor. Di desimal ini saya menuliskan 2, kemudian yang impor juga 2. Kenapa kok 2? Nah, gini. Kenapa kok 2 itu? Di kasus itu kan 0,05. Nah, itu kita harus menuliskan di desimal kan 2, angka di belakang koma. Nah, saya kan tulis desimalnya 2, kemudian di label ini saya tuliskan lokal dan impor. Untuk mempersingkat waktu, kita beralih di data view. Nah, di data view ini kan ada lokal dan impor. Lokal dan impor ini itu di kasus itu ada 0,05. Nah, sedangkan yang saya tuliskan ini, kenapa kok 0,5? Kenapa kok 0,55? Karena kan kalau didesimalkan 0,05 itu ibaratkan 0,55 dan seterusnya. Diimpor juga gitu. Kemudian kita beralih di analis. Kita akan menguji data pada data view. Sini saya akan klik analis. Kemudian saya akan mengklik deskripsi statis. Kemudian kita klik frekuensi. Nah, di sini kita sudah memasuki sebuah tabel dialog frekuensi. Kita sudah memasuki kotak dialog frekuensi. Kemudian kita akan mencari lokal terlebih dahulu. Di lokal ini kita pindah ke variabel statis. Kemudian
kita klik statis, terus di central trendy ini kita klik main. Kemudian kita klik continue. Di display ini kita harus mencetak terlebih dahulu. Kemudian kita klik OK. Kita menunggu hasil output. Melihat hasil output dari lokal. Nah, kemudian kita beralih di pengisian data view, kemudian kita klik analis kembali, kita klik deskripsi statis, kemudian frekuensi. Nah, di variabel di kotak dialog frekuensi ini kita itu pindahkan lokal di samping, kemudian kita menganalisis yang impor. Impor kita pindah di variabel statis, kemudian kita klik statis, kita klik central trendy ini kita klik main, kemudian kita klik continue, dan display frekuensi tabel ini jangan lupa kita menconteng. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah tertera hasil analisis kadar sakarin dan merek minuman lokal. Di sini saya akan menjelaskan kadar sakarinnya itu berapa dan merek minuman lokal itu berapa. Berdasarkan uji rata-rata atau MEM menghasilkan rata-rata sakarin minuman lokal yaitu 0,5870 dan data rata-rata sakarin kadar sakarin minuman impor yaitu 3,5290. Dengan demikian, secara statistik deskripsi rata-rata kadar sakarin minuman merek impor lebih besar daripada kadar sakarin merek lokal. Untuk membuktikan perbedaan dilakukan uji selanjutnya, yaitu uji normalitas Shapiro-Wilk. Di sini saya akan melanjutkan yaitu uji normalitas Shapiro-Wilk. Di sini saya sudah menuliskan di kolom name ini lokal dan impor. Kemudian desimalnya tetap 2. Dan di label ini sakarin minuman lokal dan sakarin minuman impor. Kemudian kita beralih di data view. Di data view ini kita kan sudah menjelaskan yang tadi ya. Nah, kemudian untuk mempersingkat waktu kita klik analis, kemudian klik deskriptif statis, kita klik frekuensi,
Maaf teman-teman, salahkan. Kita kembali ke analis, kemudian kita klik deskriptif statis. Di deskriptif statis ini kan ada pilihan. Kita klik explore. Nah, di explore ini kita memasukkan kadar di kotak dialog explore ini, kita memasukkan di dependent list itu kadar minuman lokal. Kita masukkan satu persatu. Kemudian kita klik plots. Nah, di kotak dialog plots ini itu kan ada box plots dan deskriptif. Di box plots ini kita klik none, kemudian di deskriptif ini kita hapus tanda centang ini. Kemudian kita centang normality plus with test. Kemudian kita klik continue. Di kotak dialog explore ini di display itu kita klik plots. Kemudian kita klik OK. Sambil menunggu hasil. Bentar ya teman-teman. Nah, ini hasil dari output uji normalitas Spirowheel. Uji normal yaitu berdasarkan uji normalitas mengandung metode Spirowheel diperoleh hasil kadar sakarin. Kadar sakarin minuman lokal itu berapa? Dengan signifikannya itu 0,0517. Kemudian dan hasil kadar minuman impor dengan signifikan itu 0,017. Pada uji normalitas kali ini signifikannya digunakan hasil kadar minuman impor itu yaitu signifikannya 0,017 yang artinya tidak terdistribusi normal. Data ini tidak memenuhi syarat untuk uji parametrik dan data harus dilakukan uji non parametrik yaitu uji Mann-Whitney. Baik teman-teman, di sini saya sudah memasuki SPSS. Kemudian kita akan menjelaskan uji homogenitas. Di uji homogenitas ini kita sudah menuliskan merek minuman di kolom name, kemudian di baris keduanya itu kita menulis kadar sakarin. Terus kemudian kita beralih di desimal. Desimal itu yang di baris lokal. Di baris lokal itu kita ganti sebenarnya 2. Cuman kita ganti dengan
bilangan 0. Kemudian yang kedua, kadar sakarin kedua ini kita tulis 2, di label kita tulis merek minuman dan kadar sakarin. Di values ini kita klik, kita akan menulis klik di kotak dialog values label ini, kita akan menuliskan 1 lokal dan 2 impor. Kemudian kita klik OK. Di measure ini kita klik kill. Kemudian yang lain juga. Untuk mempersingkat waktu kita klik beralih di data view. Di data view ini kita sudah menuliskan yaitu 1 adalah itu yang ada di kotak values itu, yaitu lokal. Teman-teman nggak usah bingung ya, kenapa kok bisa ada tulisan terus ada angka. Nah, di sini saya ganti oleh angka ya teman-teman. Kemudian kita sudah menuliskan sesuai yang ada di kasus. Kemudian kita beralih untuk menguji analisis homogenitas, teman-teman. Kemudian kita klik analis. Di analis kita klik deskripsi statis. Kemudian kita klik explore. Kita sudah memasuki kotak dialog explore. Di kotak dialog explore ini merek minuman kita masukkan di faktor list. Kemudian kadar sakarin itu kita masukkan di dependent list. Kemudian kita beralih di kotak dialog plots. Nah, ini saya sudah memasuki kotak dialog plots ya teman-teman. Nah, di sini kan ada book plots dan deskripsi statis, spirit will voice. Di sini saya di box plots ini kita klik none. Kemudian yang di deskriptif ini kita hilangkan tanda centang. Kemudian kita ganti. Kemudian kita beralih di variate. Variate ini kita klik power estimation. Kemudian kita klik continue. Di display ini kita klik blocks. Kemudian kita klik oh ya maaf teman-teman, kelupaan di statis ini jangan lupa kita lihat dulu apakah sudah di deskriptif apa belum ya. Terus jangan lupa kita centang. Kemudian kita klik continue dan kita kan sudah melalui tahap-tahap ini. Kemudian kita klik OK. Di sini kita menunggu hasil dari output homogenitasnya. Kita sudah
mendapatkan hasil output analisis dari homogenitasnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan dari homogeneity. Berdasarkan uji homogenitas, data diperoleh hasil based on mean signifikannya itu 0,662 yang lebih besar daripada 0,00, yang berarti varians kedua kelompok sama atau homogen. Maka asumsi kedua yaitu homogenitas sudah dipenuhi untuk melanjutkan uji Main-Whitney. Di sini saya sudah memasuki SPSS dan sudah menuliskan yaitu merek dan kadar sakarin. Merek dan kadar sakarin itu kita tulis di kolom name. Kemudian di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk uji Main-Whitney. Seperti biasa, desimalnya yang di merek minuman itu kita nolkan, kemudian kadar sakarin desimalnya itu 2. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kita beralih di data view. Di data view ini, kita sudah menuliskan merek minuman dan kadar sakarin yang sesuai kasus yang sudah diberikan. Kemudian kita klik analyze. Kemudian kita klik non-parametric test. Kita klik non-parametric test. Nah, di sini ada pilihan. Yaitu Lagrange dialog. Kita klik Lagrange dialog. Kemudian kita klik dua independent sample. Kita klik. Di sini kita sudah memasuki kotak dialog independent sample test. Di kotak independent sample test ini, kadar merek, kadar merek itu baik teman-teman, di sini kita memasuki independent sample. Di independent sample ini merek minuman ini kita masukkan di grouping variabel. Kemudian kadar sakarin kita masukkan di test variabel list. Kemudian kita di test play ini kita centang Main-Whitney. Kemudian kita klik Optimist. Itu di Optimist independent sample itu kan ada statistik. Nah, di statistik ini kita klik descriptive. Kemudian di matching views itu kita klik exclude class testation. Kemudian itu kita klik continue. Nah,
di sini kita kan di grouping variabel ini kita klik, kemudian kita klik drive grouping. Nah, di sini ada kotak dialog independent sample. Di independent sample ini ada grup 1 dan grup 2. Grup 1 kita tulis 1, grup 2 kita tulis 2. Kemudian kita klik continue. Nah, setelah itu kita kan sudah di tes tipe ini, kita sudah mencentang main Whitney. Kemudian kita klik continue. Dan kita menunggu hasil output dari uji main Whitney. Nah, hasil outputnya ini saya akan jelaskan. Uji main Whitney merupakan pengujian non-parametrik. Sampel tidak harus diambil dari populasi yang terdistribusi normal berdasarkan output di atas hasil unshift-nya signifikannya 2 tailed yaitu 0,3110 lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak terdapat perbedaan bermakna antara kadar sakarin merek impor dengan kadar sakarin merek lokal. Baik teman-teman, di sini saya sudah menjelaskan semua kasus yang ada di kasus 1 seperti uji analisis kuantitatif dan kualitatif, dan uji normalitas spiral wheel, kemudian uji homogenitas dan uji Wilcoxon dan uji main Whitney. Terima kasih. Bila ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.